warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang ngopi, ngobrol paham Islam, yaitu di Formula TV, Forum Ulama dan Aktivis Islam. Hari ini kita akan ngobrol atau ngopi membahas tentang target daripada iblis menggoda manusia. Yang pertama, target yang utama dan paling utama daripada iblis laknatullah adalah untuk menjadikan manusia itu menjadi musyrik atau kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Barzizah, seorang yang alim, banyak puluhan ribu, ratusan ribu manusia diislamkan. Kemudian ujung-ujungnya Barzizah yang ahli ibadah ini adalah justru menjadi kafir. Ini target utama daripada iblis laknatullah, yaitu menginginkan manusia itu menjadi musyrik atau kafir sehingga akan menjadi teman di neraka selama-lamanya abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa ma yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa yang syirik, kafir, yang mensekutukan Allah, dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik. Wa ma yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan perbuatan musyrik, apalagi kafir, itu adalah suatu perbuatan yang sangat jauh lagi dari kesesatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi target utama iblis adalah manusia itu kafir. Tetapi untuk manusia menjadi murtad atau kafir itu bukan suatu hal yang mudah, kaum muslimin. Tentu melalui proses. Apabila target utama itu kafir tidak mungkin, maka iblis memperlakukan manusia untuk terus-menerus berbuat dosa. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'arabtu bisu illa ma rahimah rabbi. Jadi iblis mempengaruhi manusia berbuat dosa, berbuat maksiat. Bahkan menghiasi perbuatan dosa itu dengan sesuatu yang indah, yang menjadi suatu fata morgana atau halusinasi. Justru kita narkoba, kita minuman keras, kita koruptor, kita berzina, itu ada suatu kesenangan yang indah. Sebagaimana Allah berfirman, ya kan? Qala sawalat lakum anfusakum amra, yaitu iblis justru qala sawalat lakum anfusakum amra, iblis itu menghiasi dari perbuatan dosa, maksiat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi target utama iblis itu adalah kafir, tapi tidak mudah untuk manusia menjadi kafir, yaitu agar menjadi kafir, iblis mempengaruhi terus-menerus untuk manusia melakukan dosa, dari anak-anak, remaja, dewasa, sehingga menjelang ajalnya, kemungkinan besar apabila ini manusia terus melakukan dosa, satu langkah lagi mendekati kafir. Tapi apabila target yang kedua, yang pertama itu kafir, yang kedua itu melakukan dosa, target yang ketiga, apabila manusia tidak dapat dirayu untuk berbuat dosa atau maksiat, yaitu iblis justru menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iblis menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sumpah iblis di dalam Al-Qur'an, wala ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan ku sesatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Akan aku halangi manusia dari bersyukur kepada Allah. Hidupnya selalu mengeluh, tidak pernah senang. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Bahkan di ayat yang lain justru iblis mengepung manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Summal atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an samailihim
wa la tajidu aktsarahum syakirin. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis mendatangi manusia dari depan, dari belakang, wa aimani wa an samailihim, dari samping kiri dan kanan. Dan kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hidupnya selalu mengeluh, selalu kurang, selalu tidak pernah puas. Apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah berapa itu muslim, sahabat muslim semua? Yaitu target utama itu kafir. Apabila target kafir itu belum, target yang kedua terus melakukan dosa. Apabila target melakukan dosa juga masih belum, dia masih ada keinginan ibadah, untuk manusia ingin ibadah itu dihalang-halangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya juga ibadah juga, sholat juga, itu biasa sudah akhir waktu. Atau di jamak-jamak. Atau sewaktu-waktu. Ya kan? Kadang-kadang kalau dia mau. Intinya banyak malesnya. Yaitu target yang keempat, yaitu lalai dari sholat. Menunda-nunda sholat, menunda-nunda ibadah. Akhirnya tidak ibadah sama sekali. Yaitu di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman, fawailul lil musallina lahum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang melalaikan daripada sholatnya. Auzubillah, yang menunda-nunda sholatnya, entar, nanti. Bahkan dijamak, lama-lama dikodok. Lama-lama tidak sama sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi target utama iblis adalah kafir. Yang kedua berbuat dosa. Yang ketiga adalah menghalangi manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah manusia lalai. Ya kan, manusia disibukkan dengan urusan dunia, dengan kesenangan dunia. Takut lapar, takut mati. Sehingga kalau misalkan dia sholat, takut ada barangnya, dagangannya, atau tokonya ada yang beli. Jadi takut meninggalkan sholat, dikhawatirkan dagangannya ada yang beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila fawailul lil musallin, yang keempat lalai, ya kan, tidak bisa juga dianya itu ahli ibadah, dianya itu menjadi ustadz, ulama, kiai, bahkan habaib, berarti tidak bisa dihalangi. Maka iblis target yang kelima itu adalah mendorong manusia untuk terus melakukan ibadah dan kebaikan dan berdakwah, menjadi mubalik, menjadi ustadz, kiai, habaib, sehingga manusia tersebut merasa paling pintar, paling benar, paling baik, paling berjasa dalam berdakwah, dalam menyebarkan syiar dan dakwah di bumi Indonesia ini. Yang sekarang lagi ramai antara ustadz, ulama, kiai, dan habaib. Siapa yang paling berjasa untuk mengislamkan daripada bumi Indonesia ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu merasa paling pintar, paling benar, dan paling baik. Sedangkan iblis sudah di surga, berada di surga. Siapa ustadz, ulama, kiai, habaib yang pernah di surga? Tidak ada. Iblis sudah ada di surga. Tapi karena iblis merasa pintar, merasa benar dan paling baik, iblis diusir dari surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, qala ma manaka ala tasjuda is amartuk. Apa yang menyebabkan engkau tidak tunduk, patuh atas perintahku, hai iblis, untuk takzim, menghormati daripada ciptaanku Adam alaihissalam? Apa kata iblis? Qala, saya khair, lebih baik. Ana khairu minhu, lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu binti. Aku dari api, sementara mintin Adam dari tanah. Nauzubillahi minasyaitonir. Merasa paling benar, paling pintar, dan paling baik. Intinya sombong. Tidak ada yang kita sombongkan dengan keilmuan kita, kebaikan kita, kebenaran kita, atau kita merasa lebih mulia.
Kalau kita sombong, sama juga kita memakai pakaian kebesaran Allah, selendang Allah. Al-kibri ya uridai, kesombongan, al-kibir itu adalah pakaianku. Wal azamatu izari, dan kebesaran itu, Allah Maha Besar itu tidak ada yang paling besar, yaitu selain daripada Allah. Al-azamatu izari, selendangku, kebesaran itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil daripada salah satu pakaian kebesaranku dan selendangku, yaitu Allah yang al-mutakabirin, Allah yang maha besar, siapa yang merasa besar dan merasa sombong di muka bumi ini, merasa pintar, benar, dan paling baik, paling mulia, al-qaituhu jahannam, maka Allah akan lemparkan ke neraka jahannam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah para sahabat muslim di mana saja berada, khususnya formula, forum ulama dan aktivis Islam. Janganlah kita menjadi lebih pintar, lebih benar, lebih baik, lebih mulia. Jangan kita merasa mulia sebelum kita memuliakan fakir miskin dan anak yatim. Wala tukrimunal yatim, ya kan? Sebelum kita memuliakan fakir miskin dan anak yatim, wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan memberikan makan atau mengajak orang fakir miskin untuk makan dan minum. Demikian sahabat muslim di mana saja berada, inilah target daripada iblis. Yang pertama kafir, musyrik. Yang kedua adalah kita melakukan dosa terus-menerus. Yang ketiga adalah iblis menghalangi daripada beribadah. Seandainya beribadah juga kita lalai dengan ibadah kita. Seandainya kita tidak lalai dengan ibadah, kita menjadi ahli ibadah, justru kita menjadi sombong. Seolah-olah kita tahajud pada malam hari, satu kampung tidak ada yang tahajud. Kita yang tahajud sendirian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat muslim di masa berada, yang benar datang dari Allah, yang salah dari al-fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.